Shalom, selamat pagi. Kita sedang ibadah doa pagi live di Bukit Doa Immanuel. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Mari kita memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Dia. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kami hampiri Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk kami menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata
puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, kami bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Mari kita angkat tangan, katakan Engkau Tuhan, pujian kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi kami Tuhan, penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam baitmu, Ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku, hingga kemuliaanmu, hingga kemuliaanmu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaanmu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Mari angkat suara kita, sembah Dia. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu ada di tengah kami. Saat kami menyembah
kuasa-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Ini doa kami. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan dengan segenap hati kita. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Beri sembah Dia, katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, sungguh besar, sungguh besar setia-Mu, Kau nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Engkau sungguh indah, oh. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
menyembah Amin. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan, hanya Engkau yang kami tinggikan pagi ini Tuhan. Tuhan, Melebihi segalanya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan. Engkau ajaib di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya.
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Thank you, Lord. Apa yang utama biar tetap jadi yang terutama ya Tuhan. Yes. Biar pribadi Bapak menjadi segalanya dalam kehidupan Amin. kami. Kami bersyukur buat pagi ini kami ada di tempat ini di bawah langit terbuka. Kami Ya. berkata, Tuhan kami memuji kebesaran-Mu. Ya. Thank you. Kau telah menciptakan kami jadi orang-orang yang bisa menyembah-Mu dari dekat ya Bapak. Amin. Itu adalah panggilan yang paling mulia dan paling istimewa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami nggak mau yang lain, kami cuma pengen dekat dengan Engkau. Kami pengen mencintai Engkau, kami pengen diam di rumah-Mu ya Bapak. Dan biarkan pagi ini kami mau berkata Tuhan, bahwa kami meningkat secara kapasitas rohani kami. Jadikan kami orang-orang percaya yang terus naik, meningkat, menanjak kepada level-level tingkat rohani di mana Engkau mau kami ada di sana. Dan Engkau ingin mengurapi kami, memberkati setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan Engkau memberkati kami, mengurapi firman, mengurapi hamba yang Amin. menyampaikan. Biar ada kata-kata sederhana yang membangun kami. Kalau ada teguran pun biar kami dibangun pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur ya pagi ini kita ada di sebuah tempat di mana ini tempat favorit saya sih, Bukit Dua Immanuel ya. Dan tempat ini kita ada di bawah langit terbuka dan gak ada yang menutupi kita. Saya sangat tadi menyembah itu kerasa dekat dengan Tuhan ya. Saya percaya bukan karena sesuatu, tapi karena di tempat ini memang dikhususkan untuk orang-orang datang dan mencari Tuhan. Sebuah tempat yang lebih tinggi di mana kita, artinya orang-orang bisa melepaskan kesibukan dan datang naik ke tempat ini untuk benar-benar mencari Tuhan. Nah, ini juga orang-orang yang datang ke tempat ini tentunya datang dengan pergumulan, sakit minta disembuhkan, ada healing. Saya percaya tempat ini ada healing dan nyata dari waktu ke waktu kami pun mengalami waktu berdoa, mengalami begitu banyak dan mendoakan orang sakit disembuhkan. Bukan cuma itu, di tempat ini juga ada begitu banyak orang yang datang di dalam perpecahan keluarga, mereka mengalami unity ya, pemulihan keluarga. Dan ada banyak kelepasan terjadi di tempat ini. Jadi ini memang benar-benar adalah tempat di mana hadirat Tuhan itu datang kuat. Tapi saya mau katakan jangan lupa tempat ini juga disebut Gunung Kudus. Ya, jadi tentunya kalau setiap orang yang dia mau datang, kalau cuma mau datang lalu menerima kesembuhan dia pulang ya nggak ada apa-apa. Tapi saya percaya kerohan seorang murid Tuhan. Tuhan itu kan bawa kita menanjak, meningkat. Seorang percaya itu nggak pernah ada di level yang sama. Dari hidupnya akan dibawa oleh turun naik ke setiap kali akan dibawa naik terus ke tingkat-tingkat rohani yang lebih tinggi gitu ya. Bukan secara apapun tapi rohani kita harus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kalau ini disebut Gunung Kudus, saya pengen kita belajar dari seorang Daud yang dia tahu rahasia bagaimana naik ke gunung Tuhan ya. Saya percaya bahwa untuk masuk ke tempat ini pun kita memakai banyak protokol ya, kita ngurus admin dan sebagainya. Demikian juga untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, Gunung Kudusnya Tuhan, tentunya ada syarat-syarat yang kita perlu untuk tahu. Yuk kita buka Mazmur 15 yuk. Saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan memberikan firman ini kepada saya. Saya pengen pilih yang lain tapi tetap ayat ini berbicara terus ya. Oke, Mazmur 15 saya baca.
Maksud Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina hati orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap lawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berbunyi seperti ini. Tuhan, Mazmur 24 ayat 3. Ini sama Daud yang tulis ya. Jadi urusan tentang naik ke gunung Tuhan, masuk hadirat Tuhan ini Daud memang orang yang benar-benar tahu rahasianya. Mazmur 23. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, dari 2 perikop firman ini saya mau sharing tentang Daud tahu rahasia bagaimana naik ke gunung Tuhan ya. Dan di dalam Mazmur 24 ayat 3 dia ngomong siapa yang boleh datang dan berdiri di tempat di mana itu adalah sebuah kawasan di mana saya tahu di situ ada hadirat Tuhan, ada pribadi Bapa di sana. Lalu di Mazmur 15 tadi dikatakan bahkan siapa yang boleh datang dan menetap ya, menetap. Nah, saya mau katakan tadi bahwa banyak orang itu datang pada Tuhan hanya sekedar datang karena butuh sesuatu, butuh kesembuhan, butuh kelepasan, butuh diberkati. Kalau kita alami masa hari-hari ini banyak orang sekali suka datang mencari Tuhan. Di tempat ini pun banyak ramai datang orang tua, tapi ada juga orang yang cuma datang ya datang aja sekedar, tapi mereka tidak masuk untuk ke tempat-tempat di mana mereka berdiam di dalam hadirat Tuhan. Nah, pagi ini saya mau sharing sesuatu bahwa ada rahasia di mana seorang percaya kalau dia mau meningkat ke tingkat kerohanian untuk menerima pengurapan yang lebih daripada setiap waktu. Saya tahu Tuhan mengurapi kita, tapi ada waktu di mana Tuhan mau meningkatkan kehidupan kita untuk diberkati dalam pengurapan Tuhan, karena pengurapan itu adalah kemampuan Tuhan. Nah, rahasia untuk kita menerima urapan itu nggak bisa sekedar datang, tapi kita mesti menetap, artinya kita mesti stay, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita datang, banyak orang itu selalu sepertinya seakan-akan dia datang harus dijawab doanya, padahal Tuhan selalu bukan urusannya tentang apa yang di luar kita. Dia selalu ingin berurusan dengan apa yang di dalam kita terlebih dahulu. Yaitu kalau kita lihat tadi Mazmur 24 ayat 3 dan 4, itu seakan-akan Tuhan tuh berurusan dengan 2 hal ini, yaitu urusan hati dan tangan kan. Kemurnian hati dan juga tangan yang bersih. Jadi saya yakin bahwa apapun yang keluar dari dalam kita itu ya akan terpancar. Jadi kan ada satu ayat berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah itu hidupmu akan ditentukan bagaimana. Jadi saya katakan terang kita ditentukan oleh apa yang di dalam kita, dan perkataan kita tadi kalau kita Mazmur 15 itu tentang kita nggak boleh hidup bercela, kita nggak boleh memakai mulut kita memfitnah orang, kita nggak boleh meremehkan orang, kita nggak boleh memakai uang untuk hal yang nggak benar dan sebagainya. Jadi itu tentang perbuatan dan juga perkataan. Nah, saya yakin itu semua bermuara dari kondisi apa yang di dalam kita, ya hati kita. Nah, pagi ini saya mau katakan mungkin kita datang, banyak orang itu datang urusannya hari ini adalah mereka ingin, saya baru ini juga melayani satu orang lewat online dan diminta untuk mendoakan orang yang dalam keadaan dipidana gitu ya, dan dia nangis sangat Bang, tolong aku ini, bantu aku dalam doa supaya aku segera bisa keluar dari permasalahan ini. Saya bilang saya tahu, saya pun akan berdoa karena saya tahu situasimu nggak mudah gitu ya, tapi waktu kami berdoa tiba-tiba Tuhan itu malah berurusan dengan hati orang ini dan minta supaya dia kembali berbalik hatinya, bertobat. Nah, saya yakin Tuhan sangat mudah melepaskan kita dari semua hal yang buruk, dari keadaan kita. Tapi saya mau katakan ada satu rahasia di dalam kerajaan surga, ada rahasia dalam kehidupan orang percaya yang itu akan membawa kita semakin meningkat, semakin masuk ke dalaman hadirat Tuhan, untuk kita benar-benar waktu kita dikatakan datang, jangan sekedar datang tapi kita berdiam. Dan Daud ngomong di Mazmur 23, bahkan dia ngomong di ayat terakhir, dia bilang, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini orang yang sangat suka yang namanya naik ke tempat yang kudus, orang yang suka sekali masuk hadirat Tuhan, dan dia orang yang cukup
sering berkata bahwa aku mau berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ini Daud, sekalipun orang ini gak sempurna ya, penuh dengan kelemahan gitu ya. Nah, saya mau katakan waktu kita kata berdiam dalam hadirat Tuhan, orang sering bilang sabatikal lah ya, atau orang bilang sering berkata apa ya, berdiam diri untuk Tuhan mengevaluasi hidup kita. Nah, ada banyak orang tidak tahu rahasia ini. Nah, saya sering kali naik ke tempat ini, berkali-kali ketika saya datang, bisa dengan tim, bisa sendirian. Ketika saya masuk ke dalam sebuah gua doa, yang saya doakan itu bukan tentang apa-apa terlebih dahulu, tapi saya akan buka hatiku di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan selidiki, seperti dia berkata, Tuhan selidiki hatiku. Ya, apakah aku ini udah benar di hadapan-Mu, dan selidik aku, biar aku bisa mengenal jalan lebih dan aku bisa mendapatkan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupanku. Itu Daud, dan saya pun belajar bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, jangan buru-buru minta urapan, minta berkat, tapi biar kita coba berdiam diri dan kita terbuka, hati kita terbuka untuk Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Karena di tempat yang satu ini Tuhan mau pakai dengan luar biasa sebenarnya. Tapi kalau tempat yang satu ini penuh dengan yang tadi saya ngomong, kejahatan, artinya kita orang yang hidupnya bercela, kita orang yang mengalami suka menfitnah orang, kita juga orang yang suka meremehkan orang, menghina orang, kita juga suka memandang rendah orang, atau kita juga memakai uang kita untuk meminjamkan pada orang dengan riba, mencari keuntungan. Nah, itu dikatakan itu kejahatan yang kita sering lakukan. Itu bermuara dari hati kita. Nah, hal-hal seperti itu yang Tuhan mau pulihkan kepada setiap orang percaya yang dia hidupnya mau meningkat secara rohani. Banyak orang itu sekedar datang lalu terima berkat lalu pulang. Tapi ada murid-murid Tuhan yang dari waktu ke waktu seperti Daud, dia tahu kata-kata di mana dia akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, saya mau katakan Daud ini bukan orang yang sempurna. Tapi menjadi kekuatan Daud adalah orang ini sangat kuat mencari Tuhan. Dia sangat suka akan hadirat Tuhan. Dia sangat suka, bukan cuma datang, tapi dia suka itu berlama-lama. Tadi saya bilang diam di hadirat Tuhan. Itu menjadi kunci di mana Daud itu mengalami selama zaman di mana dia memerintah di Israel. Itu mengalami kemuliaan yang sangat luar biasa. Ini Daud orang yang sangat kita harus belajar. Tapi orang ini bahkan disebut orang yang berkenan pada Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya percaya bahwa Daud memulainya dengan hati yang murni juga. Ketika dia masih ada di padang pengembalaan, diminta papanya untuk menjaga, di rumahnya ada pesta. Nah, Anda tahu nggak, Samuel itu disuruh datang untuk menobatkan raja. Itu mencari Daud setelah kokoh-kokohnya ada, dan Tuhan berkata bukan ini, bukan. Tuhan nggak mau ngurapi. Tuhan nggak mau ngurapi kokoh-kokohnya Daud yang seakan-akan tuh orang-orang secara perawakan itu hebat. Lu sampai semua udah habis, ada lagi nggak anakmu? Ada sih, tapi kayak seperti papanya itu nggak mungkin lah anakku yang kecil ini bisa jadi raja. Panggil dia. Maksudnya, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Hatinya kan. Ya kan, Tuhan berkata kamu sudah lihat perawakan, aku udah nolak, tapi Tuhan melihat hati, dikatakan. Aku melihat hati, dan hati Daud yang Tuhan cari. Karena hati Daud ini orang yang suka sekali datang mencari dan menyembah Tuhan. Itu awal. Nah, saya mau katakan bahwa Daud nggak sempurna ya. Ketika dia bertambah begitu banyak kemenangan yang dia peroleh, orang ini gak pernah perang itu gagal, selalu menang dan menang. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan sudah pilih, Tuhan menyertai dia, dan benar-benar dia disebut orang yang berkenan pada Tuhan. Dan pada satu waktu di tengah-tengah di mana dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang, semua udah punya nih, dia udah punya. Ada satu waktu tiba-tiba orang ini sama dengan kita yang seringkali kita udah pernah mengalami untuk naik ke tempat di mana Tuhan mau kita ada. Itu posisi dalam kerohanian kita. Tiba-tiba Daud itu buka celah di hatinya, dan dia jatuh dalam dosa yang kita tahu dengan Batseba ya. Nah, itu titik di mana Daud itu benar-benar dia sempat panik dan kehilangan satu waktu di mana dia seperti terhilang dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mau katakan setiap kita bisa gagal di dalam pengiraan kita untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Sebenarnya orang percaya itu nggak usah bingung tentang apa yang kita mau butuhkan sih. Kita dekat aja sama Tuhan. Ya, dekat aja sama Tuhan, kita cari Dia. Kita benar-benar jadi orang-orang yang harus tahu prinsip seperti tahu tentang rahasia hadirat Tuhan. Nah, Daud ini dia gagal, tapi dia kembali berbalik kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 51 yuk. Mazmur 51 yuk. Dia benar-benar dalam sebuah kondisi desperate ya.
Kita baca ayat ke-9. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka akan menjadi putih dan seperti lebih putih dari salju. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Ayat 12 itu. Ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Ini kalau Daud baca pasti enggak gitu. Dia desperate ketika dia kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Ketika dia punya kondisi mulai dari hati yang mengingat sesuatu yang bukan miliknya, dan orang ini jatuh, dan itulah titik di mana dia benar-benar desperate dan dia berkata, aku minta Tuhan perbaharui. Dia tahu rahasia di mana kita bisa dekat dengan Tuhan, rahasia di mana dia bisa diam dalam adalah kondisi hatinya. Jadi dia bilang, Tuhan aku minta perbaharui, bersihkan aku dengan hisopmu Tuhan. Jadi ini doanya, dan ini harus menjadi doa setiap kita sebenarnya dari waktu ke waktu. Jangan bingung tentang apapun pemakaian, tapi bingunglah dengan memperbarui hatimu dari waktu ke waktu. Ada titik-titik gelap dalam sisi kehidupan Daud, dan kita juga punya. Kita semua punya, kita punya sisi gelap begitu. Saya ingat satu ketika Yesus di dalam Matius 21, lalu di Yohanes 2 juga ada. Itu hari Paskah, Yesus masuk ke Bait Allah. Dan di situ Bait Allah itu dipakai tempat berjualan gitu ya. Ada pedagang merpati, pedagang banyak lah ya di situ. Dan Tuhan itu jarang kita lihat Tuhan tuh marah, Yesus marah. Tapi di situ dia marah banget, dan dia jungkir balikan semua pedagang-pedagang itu, dan dia berkata, ada tertulis, rumahku disebut rumah, tapi engkau jadikan sarang penyamun. Iya kan? Nah, di dalam Yohanes juga ngomong, ini rumah Bapakku, mestinya dipakai sebagaimana mestinya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, banyak kita itu suka mengusir yang di luar kita. Kalau kita kekurangan, kita minta, Tuhan aku minta, aku mengusir roh kemiskinan dalam hidupku. Atau kita mungkin mengalami sakit penyakit nih, aku mengusir ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, kau membersihkan, kau mengusir semua sakit penyakit dalam hidupku. Kita suka urusan yang di luar, tapi kadang-kadang kita nggak sadar loh. Sebenarnya apa yang di dalam kita yang seringnya mengakibatkan kita menjadi kemiskinan terjadi, sakit penyakit datang dan sebagainya, itu bisa menimpa kita. Kita bingung mengusir yang di luar, tapi yang di dalam kita, itu kita nggak pernah beri ruang kepada Tuhan untuk itu orang bilang dikerjakan, dibersihkan. Nah, hati ini saya tahu bahwa sangat dalam dan sangat sukar untuk kita bisa menyelami bahkan hati kita sendiri. Ya, saya ingat satu hamba Tuhan pernah cerita, saya pernah dengar sharing hamba Tuhan ini cukup lama. Dia mimpi satu hari, dia mimpi dia sedang melakukan perjalanan, dan perjalanan itu jauh banget ya, harus naik kapal lalu turun kapal, mereka harus jalan lagi masuk, dan itu yang sangat jauh dan sangat dalam gitu ya. Terus sampailah mereka di tempat itu dengan perjalanan sangat jauh. Tiba-tiba di tempat itu ada sebuah rumah, dan dia lihat masuk ke dalam, ternyata di dalam rumah itu ada orang-orang yang sedang membuat tas ya, misalnya tas merek apa gitu, tapi itu di sana dipalsukan gitu ya. Dan dia bingung waktu dia bangun, Tuhan maksudnya apa kok saya diberi mimpi seperti ini. Nah, Tuhan itu kasih dia ngomong bahwa ini bicara tentang hati manusia. Diperlukan waktu yang cukup panjang, diperlukan waktu yang sangat dalam, maksudnya untuk menelusuri perjalanan ini, untuk mengetahui kedalaman hati manusia. Yang seringkali itu sepertinya kita bisa loh, orang yang sepertinya membuat topeng dalam kehidupan kita. Yang di dalam sama di luar nggak sama kan, nggak sama. Tapi apapun itu tetap akan kelihatan dari waktu asli, akan keluar sih. Apalagi di masa-masa goncangan, siapa kita itu akan meluap keluar. Lewat apa? Perkataan kita, sikap kita. Apa yang di dalam? Nah, Tuhan itu selalu berurusan dengan bagian dalam hati kita. Dia pengen. Jadi maksud saya gini, kalau kita mau belajar seperti Daud, pada waktu kita datang dan berkata, aku berdiam diri di hadapanmu Tuhan. Izinkan Tuhan itu merombak. Artinya dia mau bongkar apa yang salah di hati kita sih, apa yang gak benar. Saya pernah mengalami satu waktu ya, kayak Daud gitu, saya tidak menjaga kemurnian hati saya. Dan itu masa-masa dimana sebenarnya pemakaian Tuhan itu, ya saya nggak bilang luar biasa ya, tapi ya saya merasa bahwa
di mana titik di mana Tuhan itu benar-benar melakukan banyak perkara, ya, pengurapan Tuhan, tanda ajaib gitu ya, nubuatan-nubuatan dan banyak hal-hal supernatural yang itu bukan kekuatan gagasan, itu Tuhan itu benar-benar kasih gitu ya. Nah, ada satu waktu ketika hati itu sudah, kita itu seperti masuk ke sebuah zona nyaman dan bergantungan dengan Tuhan tuh nggak seperti awal di mana kita sepertinya belum bisa apa-apa gitu ya. Nah, itu ada satu titik tiba-tiba saya tahu bahwa hati ini udah berubah. Tetap melayani Tuhan, tetap masih melayani, tetap masih, tapi hati ini udah berubah, tidak murni. Dan ada banyak hal terjadi, saya nggak bisa ceritakan terlalu panjang di sini, tapi intinya saya mau katakan, saya kehilangan yang paling utama yang harusnya itu tetap ada dalam hidup saya, yaitu apa? Kehadiran Tuhan. Ya, kedekatan dengan Tuhan. Saya masih mencari Tuhan, tapi saya nggak bisa diam, saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, nggak bisa berlama-lama, karena ada sesuatu yang jadi pembatas, yaitu apa? Saya tercemar, hati saya tercemar, tidak lagi murni. Dan saya mau katakan kalau ini bicara tentang bukan cuma rumah, gunung kesembuhan, gunung pemulihan, gunung kelepasan, tapi ini juga bicara gunung kudus. Jadi setiap orang yang engkau mau naik ke gunung kudusnya Tuhan, Tuhan itu berurusan dengan kekudusan. Dan itu tentang masalah di dalam hati kita. Jadi pagi ini dimanapun kita berada, di sini juga ada sekian orang pendoa yang hadir. Saya yakin Tuhan berbicara kepada kita pagi ini, simple kok. Saya yakin lewat hari ini, kemarin pun tadi malam kita berdoa di satu ruangan. Saya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan begitu kuat. Gak banyak orang sih, memang kita cuma pengen nyembah Tuhan. Dan Tuhan itu ingatkan kami, beberapa dapat janji Tuhan, flashback tentang titik-titik di mana tempat ini dipakai. Itu begitu banyak hal-hal, retreat-retreat yang itu membuat kami semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di setiap event, di setiap tempat di mana kita adakan yang namanya doa mencari Tuhan, saya tahu kita sedang dibawa meningkat kepada sebuah level rohani yang lebih tinggi dengan tujuan Tuhan ingin berkati kita. Amin. Saya mau katakan kepada siapapun hari ini yang kau gagal, hari ini mungkin kau sedang mengalami sesuatu dan engkau gagal menjaga kemurnian hati, saya mau katakan berbalik. Ya, Daud berbalik kepada Tuhan, Petrus berbalik kepada Tuhan. Tapi ada yang namanya Yudas yang sama diberikan kesempatan oleh Tuhan, tapi Yudas tidak berbalik. Dan kita bilang, loh kenapa Tuhan? Ini kan Yudas ini orang yang dekat dengan Tuhan juga loh. Ini kan murid-murid Tuhan 12. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan Yudas dia memilih untuk mengeraskan hati. Dia nggak mau buka ruang ketika Tuhan sudah beri teguran, beri kayak tanda-tanda, dan sebenarnya dia udah tahu, tapi dia tetap menutup hati ini. Dia nggak izinkan sisi gelapnya untuk Tuhan itu ubah, dan dia mau berbalik pada Tuhan. Dan kita tahu ending daripada Yudas. Ya, saya yakin Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita berbalik seperti Daud dan seperti juga Petrus, sehingga waktu dia bawa kita berbalik, maka sesuatu itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma dikatakan orang yang dia tadi dia terakhir, orang yang dia berlaku seperti itu, dia kan menjadi orang-orang yang tidak goyah untuk selama-lamanya. Kata tidak goyah, orang Kristen yang benar-benar strong, kuat di dalam setiap musim, jadi orang yang tidak digoyahkan. Kenapa? Orang ini benar-benar ada sebuah tempat di dalam perkenanan Tuhan, dan mendapatkan tempat selalu di mana ketika dia anytime masuk hadirat Tuhan, Tuhan menguatkan dia, memberikan dia urapan, memberikan dia kekuatan. Jadi orang Kristen yang kuat di masa ini. Dan bukan cuma itu, dia akan memberkati. Dan kata berkat di Mazmur 24 itu, inilah orang yang menerima berkat Tuhan dan keadilannya. Kata berkat itu di dalamnya banyak. Ya, jangan cuma pikir berkat jasmani, tapi perlindungan itu berkat Tuhan. Kesehatan ilahi itu berkat Tuhan juga kan. Ada begitu banyak berkat rohani yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang itu benar-benar bisa kita dapatkan waktu kita masuk hadirat Tuhan. Bukan sekedar otoritas saja, urapan otoritas, tapi ada begitu banyak pewahyuan, hikmat, ya yang itu mungkin kita nggak pernah bisa dapatkan kalau kita hanya datang lalu kita nggak pernah stay dalam hadirat Tuhan. Ya, beda ya, orang yang datang sekedar datang sama dengan orang yang diam di hadirat Tuhan. Jadi hari ini saya mau memotivasi, mengkorek setiap kita umat Tuhan di mana berada.
Jangan sampai hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita, undangan Tuhan kepada kita untuk naik ke Gunung Kudus itu, akhirnya itu diambil oleh orang-orang yang mereka lebih punya hati untuk pengen bener-bener dipulihkan dan mendekat pada Tuhan. Nah, kita sebagian orang yang sudah melayani hari ini, mungkin hari ini kita merasa kita punya jabatan apapun, tapi hati kita jauh. Karena sesungguhnya yang menjadi penentu itu bukan jarak ya, bukan jarak tentang kita nggak bisa kumpul menyembah Tuhan, kita cuma bisa online, tapi yang menjadi penentu itu hati kita. Kalau hati kita itu tetap bisa melekat pada Tuhan, dimanapun, kami masih rasakan justru di musim online ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang dulu kita nggak bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Contoh, membaptis orang lewat online. Dan begitu banyak perkara-perkara yang sepertinya dulu nggak mungkin kita lakukan. Pergi dari Surabaya kita online dengan beberapa gereja-gereja yang ada di Rogana. Kita berdoa untuk membawa kota itu datang pada Tuhan dan mengambil alih atmosfer kota itu. Saya bilang, wow, luar biasa ya. Kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi justru di musim ini kami melihat bagaimana Roh Allah itu bekerja luar biasa. Ketika kami benar-benar berkumpul untuk meningkat, minta Tuhan bawa kami untuk naik ke hadirat Tuhan. Jadi pagi ini, saudara, jadilah orang percaya yang bukan cuma suka datang, tapi suka diam di hadirat Tuhan dan terbuka untuk Tuhan evaluasi dan Tuhan selidiki. Kalaupun Anda berkata nggak cukup, banyak orang berkata aku mau puasa ya. Puasa itu kadang-kadang banyak orang itu sepertinya meminta untuk Tuhan ikut campur dalam masalahnya. Kalau berhutang, minta hutang dibayar gitu ya. Dan ini masalahnya udah berat, nggak mungkin. Tapi buat saya puasa itu adalah mengizinkan Tuhan itu menyelidiki kedalaman batin kita, supaya Dia tahu apa yang, dan Roh Kudus itu adalah ahli. Dia yang tahu kedalaman hati kita, dan Dia bisa, kadang waktu dalam doa gitu, Dia bisa ingatkan kita, di bagian ini loh kamu harus lakukan, di bagian ini kamu harus belajar untuk bertobat, di bagian ini kamu harus, mungkin tentang pengampunan atau tentang, ada tadi kan beberapa ayat, kamu suka mengucapkan fitnah, kamu suka memandang rendah orang, kamu suka artinya melakukan kejahatan lewat uangmu, itu bisa Tuhan akan ingatkan. Dan disitulah titik dimana engkau akan mengalami sekali lagi hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan bukan cuma itu, disitulah letak pengurapan Tuhan terjadi ya. Jadi kalau datang kepada Tuhan, jangan buru-buru minta apa-apa, tapi berkata, Tuhan selidiki hati kami ya Tuhan, apakah hati kami kedapatan masih berkenan kepadamu. Dan saya yakin setelah itu Dia akan mencurahkan begitu banyak hal. Dia bisa memberikan kita suaranya, Dia bisa memberikan kita urapannya, Dia bisa memberikan begitu banyak jalan keluar yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan. Karena kalau enggak hati kita penuh, kita nggak akan bisa terima apa-apa lagi. Iya, kita mau datang pada Tuhan ya. Thank you Tuhan. Tuhan, kami nggak mau hanya seringkali mengusir, membersihkan apa yang di luar kami. Kami minta sakit disembuhkan. Kami minta ya Tuhan, kemiskinan, kekurangan itu diusir pergi. Tapi kami nggak pernah melihat sisi dalam kami. Kalau ada sarang penyamun, kata sarang itu kegelapan yang ada dalam kehidupan kami. Biar hari ini Tuhan kami mau berkata, Tuhan, biar Engkau mengerjakan, merombak, menjungkir balikan, mengusir segala sesuatu yang tidak benar hati kami, supaya kami benar menerima sesuatu yang baru hari ini. Seperti Daud berkata, waktu dia gagal, dia datang berbalik. Orang ini benar orang yang sudah melekat dengan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Pada satu titik dia kehilangan yang paling utama, dan dia datang dan dia mengejar kembali. Dia berkata, Tuhan, perbarui aku dengan hisopmu. Ampuni aku ya Tuhan. Aku minta, perbaharui aku dan akhirkan aku. Dan aku minta jangan pergi ya Roh Tuhan. Ini doa Daud. Yang mestinya menjadi doa kita desperate. Kalau kita kehilangan hadirat Tuhan, itu menjadi sebuah gelisah yang sangat berat. Bukan banyak orang itu kehilangan sesuatu yang dia membuat dia gelisah, tapi banyak orang tidak sadar kehilangan hadirat Tuhan itu dia masih enjoy menikmati. Tapi beda dengan Daud, dia tahu kunci kehidupannya itu terletak karena ada hadirat Tuhan yang menyertai dia. Amin. Kita datang yuk sama Tuhan. Yuk ijabah. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Mari datang terbuka di hadapan Tuhan. Yuk. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati
aku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Selidiki hati kami ya Tuhan. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Pulihkanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan padamu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Jangan ada kepalsuan dalam diri kita, karena itu tempat yang Tuhan sangat inginkan. Allah yang sangat menginginkan tempat itulah Dia mau bertata. Dia mau memberikan begitu banyak hal-hal yang baru, perkara-perkara besar. Iya, Tuhan kuduskan. Kalau ada orang-orang yang hari ini menyaksikan kami mendapatkan rema daripada firman, Ya, kami ingat sesuatu tentang kondisi hati kami. Tuhan, biar kami mengizinkan Engkau masuk ke ruangan hati kami. Dan Kau bekerja ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah pagi ini. Bekerja. Masuk ke setiap ruangan hati kami. Kami enggak cuma sebagian, tapi setiap ruangan di dalam hati kami. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan keuangan kami, bahkan pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami mau Engkau selidiki. Kau bersihkan. Kau bongkar semuanya dan jadikan kami baru ya Tuhan. Jadikan kami baru. Jadikan kami baru, jadikan kami baru, jadikan kami baru, Amin. jadikan kami tahir ya Bapak. Supaya Engkau memberikan roh yang rela kepada kami. Jadikan kami tahir ya Tuhan. Dan aku minta urapi setiap umat. Tingkatkan pengurapan kami waktu kami datang dengan hati yang bersih, yang benar. Aku percaya Engkau sedang memberikan pengurapan yang baru. amin Tuhan. Pengurapan itu memampukan kami berjalan makin lama makin kuat. Pengurapan membuat kami bisa melakukan perkara-perkara yang di luar kami mampu lakukan. Dalam nama Yesus. Hidup kami berkemenangan seperti Daud alami. Dari waktu kau dia alami kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Terima kasih ya Bapak, urapi dan seperjalanan umatmu di musim ini. Kami mau menjadi umat orang percaya yang meningkat secara kerohanian. Bukan cuma orang banyak yang berilmu, tapi kami tak meningkat jadi murid yang mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan, peningkatan dalam kerohanian kami. Dan terus meningkat karena kami percaya kerohanian kami bisa semakin tinggi, semakin kuat di hadapan. Stamina rohani kami jadi orang Kristen yang tidak pernah goyah. Untuk masalah apapun kan bisa tetap goyah selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat. Amin. Dari gunung kudusnya Tuhan, aku lepaskan berkat. Aku percaya Tuhan menyediakan di gunung yang kudus. Dia menyediakan semua berkat yang terbaik yang Dia punya. Apapun yang kau butuhkan hari ini, penyertaan, Ya. penyediaan, perlindungan, itu ada dalam dirimu. Dalam Dia mau nama berikan Yesus. kepada engkau. Sejak hari ini hidup kita nggak pernah jadi sama lagi. Tapi Tuhan menyertai kita dan di dalam penyertaan ada kemenangan. Amin. Terimalah itu di dalam nama Yesus.